Bismillahirrahmanirrahim. Yang bisa kita raih dalam kehidupan, dari mulai solusi dari kesulitan, rezeki yang mengalir datang, hingga ampunan dosa yang ditawarkan, bahkan tambahan pengetahuan. Pertanyaannya, dari sekian usaha takwa yang pernah kita lakukan, berapa di antara tawaran ini yang terwujudkan? Hadirin, jika memang itu belum kita raih, maka penting kita melihat jangan-jangan ada cara takwa kita yang belum seperti Al-Quran tuntunkan. Dalam Al-Quran secara singkat, sebelum kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalimat takwa yang disebutkan sebanyak 115 kali dengan seluruh derivasinya itu: ittaqu, yattaqu, muttaqin, muttaqun, yattaquna. Masya Allah, seluruhnya kata para ulama umumnya terklasifikasikan, terbagi pada dua dimensi utama. Satu, al-bu'dur rabbani, dimensi yang terkait hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam wujud ibadah ritual. Contoh, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan ayat 5-nya. Di situ Allah menyebutkan kalimat takwa, kemudian menyandingkan dengan dimensi spiritual. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa orang takwa di sini? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Hadirin, satu, kata Allah, orang takwa itu ciri pertamanya, dia mau membangun hubungan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami berikan satu contoh saja. Kata Allah, satu, jika seseorang ingin meningkatkan takwanya kepada Allah, maka sempurnakan sholatnya. Ketika menyebutkan kalimat sholat, contoh ibadah ritual, Allah menyebutkan kalimatnya dengan menggunakan alif lam shad lam, kata tegak di atasnya waw dan marbutah. Ada dua hal yang menarik di sini. Satu, kalimat salatnya menggunakan bentuk jama' min ghairi tahdid. Kalimat salat dibagi tiga bagian. As-salah alif lam shad lam alif dan marbutah, bentuknya mufrad singular. Dua, alif lam shad lam waw alif ta maftuhah. Quran surah kedua ayat 238. Hafizu 'alas shalawat, bentuk jama' al-jam'ul mahdud, jamak yang terbatas 5 waktu. Tapi ketika disebutkan dengan alif lam shad lam fathah tegak waw ta marbutah, itu menunjukkan bentuk jamak tanpa batas, jamak ghairil mahdud. Kata para ulama, jika disebutkan jamak ghairil mahdud, maka kuantitasnya, jumlahnya tidak terbatas salat fardu, tapi ditambah dengan salat-salat sunnahnya. Seakan-akan Allah ingin sampaikan, hei, jika anda ingin meningkatkan takwa di hadapan Allah, jangan cuma ukur dengan yang fardu. Kalau cuma salat 5 waktu dalam sehari, 17 rakaat, jangankan orang yang 50 tahun, sekarang anak 5 tahun sudah ke masjid. Jangankan yang 40 tahun, anak 4 tahun sebelum azan sudah ke masjid. Kalau anda diberikan 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, bahkan sudah qomat belum ke masjid juga, anda butuh berapa tahun lagi untuk meningkatkan takwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jumat yang lalu masih terlambat, Jumat sekarang nunggu qomat, Jumat besok sampai kapan, dan butuh berapa Jumat lagi anda bisa meningkatkan takwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena itulah, jika anda ingin dipercepat kemudahannya oleh Allah, maka tingkatkan kuantitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahajud anda tingkatkan, sunnah anda naikkan, maka orang-orang yang mengejar lebih daripada yang sebetulnya, lebih dari yang biasanya, maka Allah pun akan berikan lebih dari yang semestinya. Hadirin, dua, secara cepat, kalimatnya menggunakan alif lam, ma'rifah. Seakan-akan Allah ingin sampaikan, lihat kaidahnya, ma'rifah beda dengan nakirah. Nakirah sifatnya umum, ma'rifah sifatnya khusus, ada aturannya, ada ketentuannya, tidak boleh bebas ditinggalkan, tidak boleh bebas dilakukan. Perhatikan kalimatnya. Ketika menyebutkan bentuk salat, Allah tanamkan alif lam. Al-Baqarah ayat ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-shalah. 43, wa aqimus shalah. 45, wasta'inu bis sabri was shalah. 153, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Quran surah 11, 114, aqimis shalah. Quran surah 17 ayat 78, aqimis shalah. Quran surah 29 ayat ke-45, wa aqimis shalah. Ada alif lam. Hadirin, ketika alif lam itu muncul, maka kata para ulama, salat yang dimaksudkan bukan salat biasa, tapi seperti Nabi SAW menuntun kita dalam menunaikan praktiknya. Pertanyaannya, maaf, dari sekian salat yang pernah kita tunaikan, berapa banyak salat kita sesuai dengan tuntunan Nabi
sampai dengan Jumat ini, dari sekian ribu rukun dan sujud yang dikerjakan, berapa persen bacaan salat Anda yang Anda paham? Jangan-jangan sampai hari ini rukuk nggak ngerti yang dibaca, sujud tidak paham yang diucapkan, doa di antara dua sujud 7 permintaan, Rabbi firli warhamni wajburni, bahkan minta rezeki, warzuqni, maafkan saya ya Allah, rahmati saya ya Allah, berikan saya rezeki ya Allah, ampuni saya ya Allah. Dari sekian permintaan, barangkali sulit terkabulkan bukan karena kurang fasih Anda mengucapkan, karena Anda tidak khusyuk dalam mengucapkannya, karena tidak paham apa yang kita sampaikan. Hadirin terakhir, dan dengan ini kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagian kedua dari takwa berbentuk al-bu'dul ijtimai, dimensi sosial, hubungan dengan makhluk. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133 sampai 134. Kami akhiri, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bergegaslah Anda mohon ampunan kepada Rabb, dan bermohonlah supaya bisa mendapatkan surga yang kami siapkan seluas langit dan bumi untuk orang takwa. Siapa orang takwa di situ? Perhatikan ayat 134-nya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wat dharra, yang gemar membantu antar sesamanya. Wal kadhimina al-ghaidha, yang bisa menahan amarah. Wal 'afina 'anil nas, yang bisa memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah cinta orang-orang baik. Ketika menyebut ciri takwa yang kedua, Allah tidak menyebutkan ibadah ritual, tapi ibadah sosial. Kata para ulama tafsir, ini seakan-akan ini menunjuk sayap yang lain di antara sayap yang satunya. Satu sayap ibadah, dua sayap terkait dengan muamalah sosial. Kata para ulama tafsir, ayat ini jelas menunjuk, maaf, jika ada orang yang rajin ibadahnya, rajin salatnya, rajin puasanya, rajin baca Al-Qur'annya, tapi buruk hubungan sosialnya, maka ada yang tidak sempurna dalam takwanya. Silahkan Anda cek. Anda rajin salat, rajin puasa, rajin ta'lim, tapi lisan Anda rajin mencela orang lain. Sikap Anda rajin menyakiti orang lain. Yang paling aneh, maaf, kita tahu hadisnya, kita tahu ayatnya. Al-mu'mini lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dha. Mukmin satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Yang terjadi saat ini, Anda salat, Anda puasa, Anda baca Al-Qur'an, kenapa Anda saling meresahkan? Kenapa Anda saling menghinakan? Kenapa Anda saling memisahkan? Kenapa Anda saling merusak satu dengan yang lainnya? Ada orang ikut pengajian, yang satu mempersoalkan, kemudian terjadi kerusuhan. Yang terjadi, kenapa pihak yang ketiga kemudian menjadi kompor untuk menghadirkan permusuhan di antara keduanya? Padahal Quran menyebutkan, innamal mu'minuna ikhwah, fa'asbihu baina akhwaikum. Kalau dua ada yang berselisih, sepanjang satu beriman, Anda jangan jadi kompor. Anda hadir untuk bisa mengislahkan di antara keduanya. Tetangga Anda kebakaran, Anda orang beriman, alih-alih Anda menolong, Anda tahu hadisnya, Anda sibuk memvideokannya. Tetangga Anda kebanjiran, Anda beriman, alih-alih Anda membantunya, Anda sibuk memvideokannya, Anda sibuk memfotonya. Di mana iman Anda di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena itulah tidak sedikit di hadis Muslim nomor hadis 5611 riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ada orang disebut muflis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan rajin salatnya, rajin puasanya, rajin hajinya, tapi maaf, rajin mencela orang lain, rajin menyakiti orang lain, rajin berselisih, rajin menumpahkan darah. Tukhadhu hadha min hasanati wa hadha min hasanati, ditukar ibadahnya dengan segala keburukannya. Tersisa fa in fadiyat hasanatuhu, habis kebaikannya, tersisa keburukannya, fatuliha fil nar, maka diberikan keburukan ini kepada orang tadi dan dilemparkan ke dalam neraka. Karena itu, di akhir khutbah ini, sebelum kita berdoa, saya ingin mengajak kepada kita semua, ayo kita berubah. Ayo kita kembali menghadirkan takwa dalam kehidupan. Kita mendambakan umat di negeri ini, umat yang satu. Kita mendambakan negeri ini bangkit dari segala ketertinggalan. Kita harus kirim sinyal ke dunia bahwa umat Islam di Indonesia, ayo kita mulai dari Al-Irsyad, ayo kita mulai dari Surabaya ini. Tunjukkan pada dunia bahwa Anda memiliki hak takwa yang sebenar-benarnya, bahwa real takwa Anda miliki dengan sebaik-baiknya. Tingkatkan ibadah Anda kepada Allah dan bangun kehidupan sosial yang terbaik dengan sekitaran teman-teman kita. Hadirin, mari kita tunjukkan dan kita mohonkan kepada